Selamat datang di channel Dunia Komputer dan Informatika. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar ngoding nih. Ngoding ini tentang apa sih? Tentang deteksi tepi. Nah, di pembahasan sebelumnya sebetulnya deteksi tepi sudah pernah digunakan di versi filtering dengan menggunakan konsep konvolusi dan korelasi. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk ngoding konvolusi. Untuk tujuannya adalah konvolusi deteksi tepi ya, dengan menggunakan operator gradient. Nah, kita tahu ya bahwa operator deteksi tepi itu ada banyak sekali. Ada Kenny, Robert, Prewitt, Sobel, gradient, isotropik. Kemudian ada kompas, ada Kirsch dan teman-temannya. Nah, di sini kita belajar pakai satu dulu ya, di operator gradient. Oke, saya tuliskan operator gradient. Oke, di operator gradient ini teman-teman, kita tahu bahwa dia juga menggunakan kernel ya, yaitu Gx dan Gy. Jadi kernelnya sama-sama dalam bentuk matriks. Nah, teman-teman yang belum mengetahui mengenai operator gradient bisa membuka link saya mengenai konsep operator gradient ya. Oke, next kita masuk ke gambar yang akan kita olah ya. Oke, Imrit, gambarnya apa sih? Imrit itu kan untuk manggil gambar ya. Saya pakai aku1.jpg saja teman-teman. Oke, kemudian karena saya ingatkan kembali, karena kita menggunakan teknik konvolusi di deteksi tepi, maka kita harus mengubah gambarnya menjadi bentuk grayscale. Maka harus menggunakan fungsi RGB to gray. Nah, fungsi RGB to gray ini kita panggil nanti parameter A yang akan kita olah. Nah, sekarang saya tulis ya, jadi supaya teman-teman tidak lupa. Di sini saya kasih informasi pada gradient order 1. Gradient order 1. Nah, order 1 itu arahnya horizontal. Oke. Ini ya teman-teman. Di sini saya memasukkan Gx dan Ix. Nanti ada Gy dan Iy ya. Gx sama dengan, perhatikan untuk matriksnya teman-teman, ini matriksnya tidak bisa diganti-ganti. Jadi matriksnya selalu seperti ini. Kemudian ada Ix. Nah, Ix-nya itu seperti apa? Kita menggunakan teknik konvolusi ya, conv2. Nah, kita masukkan double. Maaf ini kepencet ya. Double. Nah, double apa teman-teman? Double I. I yang kita panggil ya, I karena kita kan memanggilnya yang sudah di grayscale-kan. Kemudian Gx-nya kita panggil teman-teman. Kemudian kita tulis same ya, karena ada pada proses yang sama. Kemudian ada gradient lagi yang harus kita masukkan, karena tadi ada Gx ya, maka sekarang adalah Gy. Ini adalah vertikal. Nah, vertikalnya itu saya copy saja dari sini ya teman-teman. Nah, ini adalah Gy dan Iy. Nah, Gy-nya ini perhatikan baik-baik. Nah, min 1, 1. Oke, min 1, 1. Nah, perhatikan baik-baik karena ini adalah baris yang nanti adalah kolom. Menuliskan kolom, kita pakai titik koma. Ya, teman-teman, seperti ini. Titik koma ini fungsinya adalah membuat dalam bentuk kolom. Oke, teman-teman, next. Kita akan memasukkan magnitudo. Oke, magnitudo ini fungsinya adalah membuat gradient. Jadi kalau kita membuat gradient, kalau kita memasukkan magnitudonya, jadi kita memasukkan squared. Squared itu berarti kita pangkatkan. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan nilai yang akan kita pangkatkan tadi, ya kita hitung, yaitu Ix. Kemudian titik, kemudian pangkat 2. Ya, tadi fungsi squared-nya itu. Kemudian kita tambahkan teman-teman dengan Iy ya. Jadi kenapa kok Bu ditambahkan pakai Iy? Karena Iy berarti kita membuat versi horizontal dan vertikalnya. Begitu teman-teman. Oke, ini squared-nya kurang 1 ya, kurung bukanya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, nah
kita akan membuat gambar hasilnya seperti apa. Nah, gambar hasilnya teman-teman, kita buat suatu gambar hasil dalam satu figur baru ya, menjadi gambar tertentu. Gambar tertentunya seperti ini. Kita masukkan parameternya tadi ya, si gambar grayscale tadi. Kemudian title. Kemudian kita namakan apa nih? Citra grayscale ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian color map. Color mapnya adalah gray. Kita memanggil color map yang akan ditampilkan. Kemudian color bar. Color barnya apa sih? Dia menjadi vert ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, jadi boleh dengan spasi, boleh seperti ini ya, sama saja teman-teman. Oke, kalau mau dibuat seperti ini supaya rapi ya nggak apa-apa seperti ini. Kemudian yang kedua, kita mau kan tadi baru menampilkan citra grayscale-nya saja. Kita belum menampilkan hasil perhitungannya nih teman-teman. Jadi setelah ini saya langsung copy saja ya. Jadi kita memasukkan apa teman-teman? Menampilkan apa teman-teman? Deteksi horizontalnya. Karena tadi horizontal itu menggunakan IX, maka di sini menjadi IX ya teman-teman. Lalu di sini kita beri nama. IX itu adalah sebagai citra horizontal. Ya, kita masukkan deteksi horizontal. Seperti ini teman-teman. Tetap dalam bentuk grayscale dan vert ya. Kemudian teman-teman, bagaimana untuk deteksi vertikalnya, Bu? Nah, untuk deteksi vertikalnya sama ya. Tadi kan vertikal itu menggunakan IY. Maka kita buat IY. Jadi di sini vertikal. Seperti ini teman-teman. Lalu kita buat lagi satu lagi gabungan ya. Oke, jadi bagaimana Bu kalau gabungan Bu? Nah, gabungan kan tadi sudah kita hitung ya dengan menggunakan magnitudo. Ini saya betulkan nih tulisannya. Ya, oke. Oke, magnitudo. Jadi magnitudo itu kan tadi J. Oke. Lalu di sini kita tuliskan resultan vertikal dan horizontal seperti ini. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini dulu. Ini untuk operator gradient. Kira-kira seperti apa ya teman-teman? Jadi kita run. Oke, saya save di sini ya. Ini untuk operator gradient. Seperti ini, gradient. Oke, saya save. Nah, coba kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa. Oke, nah ini kelihatan ya. Cukup banyak teman-teman hasilnya di bawah ini ya. Terlihat ada 8. Oke. Nah, pertama dari ini adalah citra grayscale-nya teman-teman. Lalu yang kedua adalah figur dari horizontalnya. Lalu ini adalah figur dari vertikal. Nah, saya buat lebih kecil ya teman-teman, supaya bisa kelihatan semuanya hasilnya. Nah, lain kali saya akan mengajarkan ke teman-teman semua menggunakan versi subplot. Jadi dalam satu layar itu ada banyak gambar di dalamnya. Jadi ketiga gambar ini ada dalam satu subplot, kira-kira seperti itu. Oke, ini yang keempat adalah resultan atau hasil dari gabungan vertikal dan horizontal, teman-teman. Oke, kemudian next saya buka lagi ini yang horizontal ya, yang horizontal saja. Oke. Nah, Bu, itu sama, iya betul, karena kita mengkalkulasi 2 kali ya teman-teman. Ya, ini sama. Nah, teman-teman, hasilnya tadi ya, hasilnya 1, kemudian 2, 3,
4. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah hasil proses dengan menggunakan operator gradient atau deteksi tepi dengan menggunakan teknik konvolusi menggunakan operator gradient. Oke, jadi di sini kita menggunakan kernel X dan GY ya. Oke, kernelnya sudah ada di sini teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya semacam itu. Untuk teman-teman yang mau belajar next ya, jadi nanti boleh belajar bareng sama saya lagi. Oke, perjumpaan kita kali ini cukup di situ dulu operator gradient. Kita sambung ke vlog yang lain untuk menggunakan operator deteksi tepi lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.